Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Startup Riau Talks. Milenial Riau berbagi insight dan inspirasi. Selama 60 menit ke depan, saya Febi Sialagan akan menemani Anda di rumah. Tentunya kita akan membahas tentang kemajuan teknologi di Indonesia. Baik, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial nih teman-teman. Beliau adalah salah satu CEO dari perusahaan Garuda Cyber Indonesia. Untuk lebih lanjutnya langsung saja kita tanya kepada CEO Garuda Cyber Indonesia. Di sini sudah hadir Bang Bantuan ST. Apa kabar Bang Aan? Baik, alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih sudah datang di Riau Televisi. Siap, sama-sama. Oke Bang. Apa itu Garuda Cyber Indonesia? Oke, Garuda Cyber Indonesia perusahaan IT bergerak di bidang teknologi yang didirikan dari tahun 2013 resminya sebagai perusahaan IT, dan dari tahun 2010 kita sudah mulai mendirikan perusahaan ini. Dengan waktu itu kita masih mahasiswa ya, masih muda, karena kita melihat ya banyak perusahaan-perusahaan IT baik nasional maupun lokal tetapi tidak ada background IT-nya. Akhirnya kami terpanggil untuk membuat sebuah perusahaan IT karena kami sendiri background IT gitu ya. Dari lulusan mana nih Bang? Saya sendiri lulusan Teknik Informatika UIN Suska Riau. Lokasinya itu di mana itu Bang? Untuk kantor kita sendiri, kita berkantor, ada kantor pusatnya itu di Pekanbaru untuk produksinya. Kemudian kita udah ada cabangnya itu di Padang, kemudian juga sudah ada di Jakarta. Dan klien-klien kita sendiri tidak hanya skopnya Riau ya, tetapi klien kita juga udah ada di Padang, kemudian di Jambi, bahkan sampai ke Aceh, Kalimantan, bahkan ada yang di Papua juga klien kita gitu. Walaupun kita berada hanya di Kota Pekanbaru gitu. Oke Bang, tadi Abang bilang cabangnya ada di Padang dan di Jakarta. Itu sejak kapan ada di daerah sana Bang? Untuk daerah Padang kita sudah lama berdiri, udah membuka cabang di sana dari tahun 2017 ya. 2017. Ya, tapi kalau di Jakarta itu kita tahun 2018. Oke Bang. Baby penasaran nih, kenapa sih namanya Garuda Cyber Indonesia? Apakah ada makna tersendiri? Nah, ini menarik nih. Jadi waktu itu sebenarnya kita namanya belum Garuda Cyber ya. Kita masih namanya itu ada Riau Software, Riau Website, segala macam gitu. Masih membawa brand Riau. Cuma waktu itu kita kalau membawa misalnya brand Riau, kita nggak bisa go nasional. Ya, akhirnya waktu itu saya sendiri nonton U19 ya, terakhir final dengan Malaysia ya, dan terinspirasi dengan namanya itu dari nama timnas Indonesia, yaitu Garuda Indonesia. Akhirnya kayaknya nih bagus juga ya, kalau kenapa nggak saya buat juga perusahaan kita ini namanya yaitu Garuda Cyber Indonesia gitu. Sebenarnya terinspirasinya simple, gara-gara nonton bola ya. Kemudian terinspirasi namanya Garuda Cyber Indonesia, karena kita berharap dengan nama yang kita cetuskan ini bisa going ke seluruh Indonesia gitu ya. Karena kalau kita bawa namanya cuma Riau Software, Riau Website, Pekanbaru Web gitu ya, jadi namanya itu nggak bisa, klien-klien kita juga nggak bisa dapat klien di nasional gitu. Itu saat kapan Abang ganti namanya di Garuda Cyber Indonesia? Kita ganti nama itu dari tahun 2013 ya. 2013 ganti nama. 2014 ya, kurang 2014 kita udah ganti nama jadi Garuda Cyber. Awal mulanya seperti apa nih Bang membentuk Garuda Cyber Indonesia? Bisa diceritakan sedikit awal mulanya? Awal mulanya simple aja sebenarnya. Yang pertama, background saya sendiri kan juga IT ya. Saya jurusan Teknik Informatika. Jadi waktu saya masih kuliah, banyak proyek-proyek IT yang ada di Riau ini, tapi yang ngerjakan itu
banyak orang-orang di luar Riau gitu ya. Anak Riau sendiri tidak ada waktu itu yang memiliki perusahaan IT gitu ya. Sangat disayangkan menurut saya pada waktu itu pekerjaan IT di Riau ini sangat banyak, tetapi anak Riau sendiri tidak ada yang membuat perusahaan berbasis IT. Yang kedua, ada juga waktu itu Mbak Feby ya perusahaan IT, tetapi backgroundnya sendiri bukan IT gitu ya. Ada yang teknik sipil, ada jurusan manajemen, tapi dia buka perusahaan IT. Jadi itu menjadi tanda tanya bagi saya, kenapa sih anak IT tidak bisa buat perusahaan IT gitu ya? Kenapa sih termotivasi gitu ya? Pada apa susahnya sih buat perusahaan gitu ya? Jadi berawal dari sana, akhirnya kita ajak teman-teman, diskusi dengan teman-teman, yuk kita buat juga perusahaan IT gitu ya. Jadi itu sih awal mula asalnya gitu ya. Oke Bang, prospek kerjanya seperti apa ini Bang? Kalau prospek kerja di bidang IT itu sangat bagus sekali ya. Apalagi sekarang yang tren sekarang itu adalah di dunia IT. Kalau kita masuk perguruan tinggi, passing grade tertinggi itu bahkan sebagian kampus membuat passing grade tertinggi itu adalah IT. Iya benar sekali Bang. Di bawahnya baru kedokteran. Ada juga sih sebagian kampus. Kalau dulu itu kan trennya kedokteran passing grade-nya paling tinggi ya. Tapi kalau sekarang memang bahkan kedokteran pun dikalahkan oleh IT passing grade-nya ketika kita mau masuk di kampus gitu. Jadi kenapa? Karena kalau masuk jurusan IT itu prospek kerjanya jauh lebih luas gitu ya. Sangat luas ya Bang. Sangat luas sekali. Dia bisa bekerja sebagai IT profesional, dan itu banyak cabangnya ya. Ada bisa menjadi programmer. Programmer ini terbagi lagi. Bisa programmer di bidang web, bisa di bidang Android, bisa di bidang App Store, bisa di bidang tidak hanya programmer, juga bisa di bidang database. Kemudian bisa di bidang jaringan, itu di dalam IT ya. Sangat besar. Sangat besar sekali. Apalagi kalau di luar IT, kita terbuka ke semua lini. Mau masuk kerja di bank bisa, mau kerja di bagian administrator kedokteran bisa, mau kerja di rumah sakit bisa. Jadi semua lini perusahaan membutuhkan IT gitu ya. Jadi sangat bagus peluangnya. Semakin lama semakin berkembang IT ini ya Bang. Iya benar. Oke Bang, pada saat membentuk perusahaan ini berapa orang yang terlibat Bang? Awal mula berdirinya Garuda Cyber, kita waktu itu ada mendirikan 3 orang ya. 3 orang. Terus dalam perjalanan ada penambahan tim, ada pengurangan tim, dan alhamdulillah hari ini kita udah puluhan orang tim kita di Garuda Cyber. Kemudian programmernya juga banyak. Kenapa? Karena kita udah banyak yang menghandle klien, tidak hanya di Riau, bahkan di luar Riau gitu ya. Jadi kita membutuhkan tim dulunya sedikit, tetapi sekarang sudah banyak. Nah begitu juga ke depan, kalau semakin banyak klien kita, tentu kita akan rekrutmen terus ke tim-tim baru yang akan bergabung di perusahaan Garuda Cyber gitu ya. Untuk rekrutmennya minimalnya apa Bang? Apa bisa D3 atau bisa SMK, mana tahu? Atau harus S1? Oke, nah ini menarik juga. Jadi untuk rekrutmen di Garuda Cyber sebenarnya ijazah itu pilihan nomor sekian bagi kita gitu ya. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Menteri Mas Nadiem Makarim misalnya ya, ke depan itu yang dibutuhkan adalah skill gitu ya. Skill. Jadi termasuk di Garuda Cyber sendiri, kalau mau bergabung di Garuda Cyber, kita lebih mengutamakan skill. Jadi kalaupun ijazahnya di S1 Informatika atau ST atau Eskom gitu ya, nilainya misalnya IPK-nya 4, tapi nggak bisa programmer atau nggak bisa ngoding atau bagian analis nggak bisa menganalisa, atau bagian database nggak bisa mempraktisinya di database, maka kita belum tentu terima di Garuda Cyber walaupun IP-nya tinggi gitu ya. Jadi yang pertama itu kita syaratkan kalau bergabung di Garuda Cyber, Bapak Ibu, yaitu kita mengutamakan skill-nya. Jadi setelah skill,
Baru yang kedua itu kita nilai dari segi attitude-nya, bagaimana tingkah laku, kesopannya. Kemudian yang ketiga kita nilai juga komunikasi gitu ya. Bisa nggak dia berkomunikasi, bisa nggak dia kerjanya teamwork-nya bagus nggak gitu ya. Itu yang kita nilai. Baru yang kemudian kita lihat ijazahnya, kita lihat dan lainnya gitu. Tapi 3 itu yang paling penting kalau bergabung di Garuda Cyber yang kita nilai gitu ya. Oke Bang, di sini Feby lihat ada software development request. Itu seperti apa itu Bang? Salah satunya di sini ada website application. Bisa dijelaskan sedikit apa itu website application Bang? Mana tahu teman-teman ada yang belum tahu Bang. Iya. Salah satu produk di Garuda Cyber adalah software request ya. Jadi software request nih Bapak Ibu khususnya Riau ya, kita di Garuda Cyber siapapun pengen buat aplikasi, baik itu berupa website maupun berupa Android atau berupa App Store, itu kita di Garuda Cyber menampung itu. Kita bisa membuat aplikasi Bapak Ibu ya, apapun Bapak Ibu inginkan. Misalnya nih Bu Feby mau buat Gojek gitu ya, atau Mbak Feby, Mbak ya masih muda, Mbak Feby mau buat aplikasi antar jemput barang gitu ya, atau mau buat website perusahaannya Mbak Feby gitu ya. Jadi kita bisa membuat aplikasi atau website apapun sesuai dengan kebutuhan dari klien gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan request. Jadi apapun request dari teman-teman yang datang ke Garuda Cyber, dari calon-calon klien yang datang ke Garuda Cyber, kita bisa create-kan untuk mereka yang datang ke Garuda Cyber gitu. Oke Bang, kalau untuk mobile Android nih Bang, bagaimana itu? Apa misalnya Feby request harus ada di Play Store, apakah bisa seperti itu? Play Store atau App Store gitu? Ya, untuk mobile Android kita sangat bisa sekali ya. Jadi kalau Feby misalnya mau buat aplikasi Android apa gitu ya, contohnya mau apa nih, misalnya jurusannya IT ya contohnya, atau jurusannya pertanian, mau buat kayak yang terbaru produk kita ya, jadi mau buat aplikasi mempertemukan petani dengan pasar atau dengan pembeli gitu ya. Nah, itu kita bisa buatkan Android-nya agar para petani ini lebih sejahtera dengan aplikasi kita ini, walaupun dia di Kampar, di Kuansing gitu ya, tapi pembelinya bisa di seluruh Pekanbaru atau di seluruh Riau. Jadi misalnya Mbak Feby mau buat aplikasi seperti itu, kita analisa, kemudian kita kita analisa itu sampai ke waktu timingnya ya, berapa lama mengerjakannya, kemudian baru kita upload ke Play Store, barulah bisa di-download di HP Android ataupun di App Store gitu. Jadi sangat bisa sekali. Kalau point of sale itu seperti apa Bang? Oke, point of sale itu aplikasi yang lagi tren nih di Garuda Cyber. Lagi tren ya? Ya, sebelum pandemi yang paling tren itu point of sale ya. Ya, jadi kalau kita namakan di kita itu sebenarnya Garuda Kasir. Garuda Kasir. Ya, nama brand kita tuh Garuda Kasir. Jadi kalau Garuda Kasir itu kalau misalnya kayak kafe, seperti supermarket, toko-toko baju, toko-toko buku gitu ya. Nah, mereka pasti membutuhkan aplikasi kasir atau POS untuk mencatat transaksi kasir mereka gitu ya. Berapa sih duit masuk hari ini, berapa duit keluar. Kemudian untuk mempercepat transaksi pasti butuh yang namanya aplikasi kasir ya, biar nggak terjadi antrian yang panjang gitu ya. Nah, jadi aplikasi kasir ini yang klien kita mulai dari Aceh sampai Papua gitu ya, udah banyak yang pakai karena toko-toko butuh itu gitu ya. Jadi kayak jual martabak di pinggir jalan gitu ya, atau jual ke pedagang-pedagang kaki lima.
biasanya pedagang kaki lima kan kurang termanajemen dari segi keuangan mereka. Jadi kami pengen pedagang kaki lima ini dengan pakai aplikasi Garuda Kasir, ya dia lebih tahu apa sih hari apa sih dagangan saya paling laris. Kemudian di antara dagangan saya ini kan ada misalnya ayam penyet, ada lele, ada misalnya ayam bakar. Kira-kira yang paling laris di hari Rabu apa, yang paling laris di hari Jumat apa gitu ya. Harapan kita UMKM ini bisa menganalisa pembelian kliennya sehingga dia tidak di dapur itu dia siap dengan kondisi misalnya kalau hari Sabtu banyak pembeli, berarti saya harus banyak masak ayamnya, saya harus banyak masak ikannya gitu ya. Jadi target dari aplikasi kasir ini sangat membantu para UMKM, para pembisnis gitu ya. Jadi sangat dibutuhkan gitu ya. Ini Feby penasaran nih Bang, aplikasi ini berbayar atau maksudnya itu kita batasnya itu 1 bulan, untuk memanjangkannya lagi harus ngisi domain dulu, apakah memang sudah langsung pakai saja? Oke, aplikasi ini sistemnya kita pertama dia coba gratis dulu. Ya coba gratis ya. Dulu ada sampai 1 bulan kita buat coba gratis. Ada kalau sekarang 15 hari coba gratis. Jadi setelah dia coba, kemudian dia tertarik, baru dia sistemnya tuh per bulan bayar gitu ya. Bulan bayar ya? Ya benar, per bulan dia bayar. Ya harganya sangat murah sekali, cuma 49.000 per bulan per toko gitu ya. Itu sangat murah sekali. Itu cara pembayarannya seperti apa itu Bang? Pembayarannya nanti mereka sistemnya transfer aja. Ya transfer ke rekening perusahaan, nanti baru secara otomatis nanti setelah dia transfer, aplikasinya bisa dia pakai, aplikasinya bisa dia gunakan. Oke. Ya. Di sini juga Feby baca ada online shop, itu seperti apa Bang? Online shop. Development-nya ini. Ya. Untuk online shop ini kan memang tren-trennya udah beberapa tahun ini ya, kayak Tokopedia, Bukalapak, ya Bukalapak, Tokopedia, aplikasi-aplikasi yang udah big company ya di Indonesia. Jadi yang datang ke kita itu juga banyak pengen buat online shop ya, dia pengen juga buat toko sendiri. Jadi nama websitenya misalnya feby.com gitu ya. Jadi di situ dia jualan baju atau jualan buku gitu. Dia pengen punya toko sendiri seperti toko yang ada gitu ya. Kalau misalnya kalau kita nebeng misalnya di toko-toko nasional kan bisa juga. Tapi kalau ada toko kita sendiri, brand kita sendiri, itu lebih menguatkan branding perusahaannya ya. Jadi itu sih online shop itu kita buatkan toko online buat siapapun yang pengen buat toko online gitu. Sistemnya sama tadi Bang, 15 hari gratis, seterusnya baru. Ya, jadi sistemnya itu kita nanti kasih gratis dulu di awal ya beberapa hari, kemudian setelah dia dapat akun, username, password, apapun bisnis dia nanti bisa dia upload di aplikasi online shop yang kita punya gitu ya. Jadi misalnya dia punya bisnis servis AC atau dia punya bisnis baju, dia punya bisnis apapun lah, itu dia bisa upload di online shopnya Garuda Cyber gitu. Oke Bang, di sini juga ada Hotel Information System, itu untuk aplikasi hotel Bang? Ya, kalau Hotel Information System aplikasi untuk memanajemen hotel-hotel, bagaimana manajemennya lebih digital ya, yang biasanya manajemennya masih manual ya, atau pakai ya manual nih ya, pakai kertas. Jadi sekarang mulai dari bookingnya, kemudian dari manajemen keuangan, semuanya itu udah berbasis online, udah berbasis digital gitu ya. Itu yang dimaksud dengan hotel ya, Hotel Information System. Itu untuk yang di bagian customer-nya? Bagian customer-nya, tapi kita tidak hanya bagian customer, juga di bagian back-end-nya, misalnya pencatatan keuangan, laporan keuangannya, apakah berapa pendapatan saya hari ini gitu ya, berapa
uang masuk hari ini, berapa kamar yang terpakai hari ini gitu ya. Seharusnya dengan sistemnya perhotelan ya, manajemen perhotelan kita, dia lebih tahu, lebih rapi pembukuan keuangannya dan lebih tahu hari apa sih hotelnya rame gitu ya. Banyak sekali manfaat buat hotel. Itu sama seperti accounting system, Bang. Accounting system itu bagian terkecil dari sistem manajemen perhotelan ya. Jadi di dalam sistem manajemen perhotelan itu ada bagian salah satu fiturnya yaitu akuntansi ya. Jadi orang hotel pasti pengen tahu ya neraca atau laporan keuangan, laba rugi gitu ya. Makanya butuh aplikasi akuntansinya hotel. Jadi akuntansi itu bagian dari aplikasi perhotelan. Itu sama seperti Mayop, Bang, accounting system. Ya, kalau Mayop, ya itu bagian sama ya, akuntansi tadi sama dengan Mayop ya. Jadi Mayop itu kan juga untuk mencatat transaksi jurnal, mencatat transaksi laporannya sampai ke neraca, laba rugi gitu ya. Jadi itu benar ya, sama dengan Mayop. Tetapi hotel kan tidak hanya butuh Mayop saja, dia juga butuh integrasi dengan front office-nya. Jadi ketika diinput di kasir front office, nah nanti bagian keuangan, walaupun dia di rumah, dia tahu, oh hari ini ada 10 orang booking hotel, oh hari ini ada orang yang menginap 100 orang gitu. Jadi oh, terdata semua, terintegrasi. Nah, kalau Mayop dia kan tidak bisa diintegrasikan dengan POS-nya perhotelan. Baik, Bang, kita tahan sebentar. Oke pemirsa, kita tahan sebentar perbincangan kita mengenai Garuda Cyber Indonesia. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Riau Televisi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Startup Riau Talks. Pipi juga ingin memberitahu kepada teman-teman atau pemirsa di rumah yang ingin menelpon atau bertanya-tanya kepada narasumber kita hari ini, bisa langsung telepon di nomor telepon interaktif kita. Oke Bang, kita lanjutkan mengenai Garuda Cyber Indonesia tadi. Pipi ingin tahu seberapa besar kesulitan saat mengerjakan software development ini, Bang? Kalau berbicara kesulitan dalam membuat software atau aplikasi, itu relatif ya. Jadi relatif, ada yang sulit, ada yang gampang-gampang sulit, ada yang mudah gitu ya. Itu tergantung aplikasi apa yang akan kita buat gitu ya. Jadi kalau buat aplikasi misalnya seperti sekelas ojek atau ojol ya, ojek online, itu butuh waktu dan kesulitannya tentu juga lebih banyak ya. Apalagi kalau kita buat aplikasi tidak hanya di web, ada di Android-nya, ada di App Store-nya gitu ya. Cuma karena basic kita di bidang IT, ya itu memang kerjaan kita sehari-hari, itu memang makanan kita sehari-hari ya, mau tak mau, suka nggak suka ya, sesulit apapun aplikasinya, kita harus kerjakan. Nah, pertama-pertama dulu memang mengerjakan satu aplikasi itu butuh waktu lama ya. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, bahkan sampai 8 bulan gitu ya, satu aplikasi yang terintegrasi ya. Tetapi seiring berjalan waktu ya, kalau sekarang yang dulunya dalam posisi aplikasi yang sama dikerjakan 3 bulan, hari ini dengan sama levelnya itu bisa dikerjakan dalam sebulan atau 2 bulan gitu ya. Jadi semakin kita berpengalaman, semakin lama kita bergelut di bidang aplikasi ini, ya semakin cepat, semakin mudah terasa dalam pembuatan aplikasi gitu. Oke Bang,
request aplikasi apa yang paling susah Bang selama pengerjaan itu? Kalau request yang paling susah, kita selama ini apa ya? Mungkin yang berhubungan dengan keuangan ya, keuangan apalagi aplikasi perbankan ya. Perbankan itu ya, itu aplikasinya isinya kan uang semua ya. Iya. Jadi kalau salah hitung ya, salah titik, salah koma, yang angkanya 1 miliar, kalau kurang 0,1 bisa jadi berapa tuh ya? 100, nggak balance ya, 100 juta atau berapa. Jadi bisa hilang duit orang gitu ya. Tapi kalau aplikasi kayak selama ini kita ada aplikasi kampus yang kita buat, aplikasi sekolah ya, aplikasi kasir ya, aplikasi pasti hebat dan lain-lain lah ya, termasuk request yang diminta sama orang itu alhamdulillah masih bisa kita tangani semua gitu. Cuma tingkatan yang paling sulitnya pas sudah masuk di akuntansi gitu ya, itu yang level agak sulit ya hitung-hitungannya gitu ya. Oke Bang, saya ingin tahu bisa diuraikan sejauh mana permodalan atau konsep bisnis pada Garuda Cyber Indonesia ini Bang? Oke, untuk modal awalnya Garuda Cyber ya. Iya. Jadi kita memang modal di Garuda Cyber ini modal, kalau orang bilang modal dengkul terlalu ekstrim juga. Jadi modal kita itu modal otak, modal kaki gitu ya. Kita mendayung perusahaan ini gitu ya. Skill ya, modalnya bahasa lebih ininya skill ya. Jadi berawal dari skill ya. Kita dulu pernah cari-cari investor, tapi alhamdulillah nggak dapat gitu ya. Sampai sekarang ya kita sebenarnya bersyukur juga kalau seandainya investor waktu itu langsung dapat gitu ya. Ya kita mungkin kurang kurang tertantang atau kurang berkembang atau tidak se-expert sekarang gitu ya. Jadi kita bersyukur lah alhamdulillah walaupun sampai saat ini modal kita memang modal skill gitu ya. Jadi buat anak-anak muda, teman-teman yang startup di Pekanbaru atau di Riau, kalau mau bisnis startup ya sebenarnya udah gampang-gampang sulit ya. Setelah aplikasinya jalan, bagaimana aplikasi ini diminati banyak orang, bagaimana aplikasi ini dipakai, dan bagaimana aplikasi ini bisa bertahan sampai kapanpun gitu. Oke, kita tunggu sebentar, ada telepon. Iya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Oke, terputus. Baik, kita lanjutkan Bang. Siap. Tadi Abang bilang permodalannya itu dari skill ya? Iya, benar. Lebih ke skill ya Bang? Benar. Pada saat membangun Garuda Cyber Indonesia ini, Abang sendiri atau ada teman-teman gitu? Oh, kita saat membangunnya ada teman-teman. Ada teman-teman. Berapa orang itu Bang? Awalnya kan tadi kita udah sampaikan juga, awalnya itu kita ada bertiga orang ya, kemudian sering berjalan waktu kita sekarang udah belasan ya, bahkan mungkin 20 lebih lah ya kita tim di perusahaan kita, udah termasuk ada marketing, manajemen dan lain-lain ya, apalagi programmer udah ramai banget di perusahaan kita karena memang industri kita ya industri IT gitu ya. Kalau untuk di cabangnya itu sendiri Bang, udah banyak atau belum? Di cabangnya yang banyak apanya nih maksudnya? Karyawannya. Oh, kalau Datang sebentar, ada telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, dengan Nawiza di Pekanbaru. Oke, Mbak Nawiza, Mbak nontonnya streaming atau dari TV nih Mbak? Streaming. Dari streaming ya. Terima kasih sudah nonton. Mbak mau nanya apa nih kepada narasumber kita hari ini? Saya mau nanya nih kan, ada nggak aplikasi yang dibuat itu dia ada batasannya, misalnya dalam 2 tahun dia ada kuota. Jadi kalau mau dipakai itu dia harus ini dulu nggak dikonfirmasi lagi. Oh oke. Ulang lagi? Seputaran aplikasi ya? ulang lagi. Oh bisa diulang Mbak, narasumber kita kurang dengar. Putus-putus. Ada Jadi nggak? kan ini
ada nggak yang dibuat aplikasi itu dia punya batasan, misalnya dipakainya itu cuma bisa selama 2 tahun, setelah 2 tahun dia nggak bisa dipakai lagi. Oh ya, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Nawiza. Assalamualaikum. Iya. Oke Bang, itu seperti apa itu? Ya, kalau aplikasi sangat memungkinkan, itu tergantung dari programmer atau kita yang membuat ya. Jadi kalau misalnya nih kita sebagai programmer yang memproduksi aplikasi, kita mau batasi aplikasi ini, kalau dia belum bayar, aplikasinya nggak bisa dipakai. Atau dalam setahun aplikasinya bisa nggak dipakai lagi gitu. Atau selamanya aplikasi ini bisa dipakai gitu ya. Itu tergantung kepada ini kita Bu, tergantung kepada keinginan klien yang mau membuat aplikasi gitu ya. Nah, kalau ada sekarang mungkin Ibu memakai aplikasi, ada yang bayar, ada yang habis masa aktifnya, itu sebenarnya sangat memungkinkan terjadi karena itu model bisnis yang diciptakan oleh mereka yang membuat aplikasi gitu ya. Jadi kembali kepada yang membuat aplikasi Bu. Jadi kalau Ibu mau buat aplikasi, ada batasan-batasan waktu aktifnya, itu bisa. Tapi kalau Ibu juga tidak ada batasan waktu aktifnya, itu kita bisa juga membuat seperti itu gitu ya. Mungkin itu jawabannya. Oke, itu Mbak? tadi jawaban untuk Mbak Nawiza. Kita kembali Bang. Di sini Fabiliar ada klien dan partnership di GCI ya Bang. Ya, Gitu. Terus salah satu universitas yang ingin bergabung, bagaimana sih caranya Bang? Ya, produk kita kan yang pertama saya kenalin dulu nih, produk kita itu sekarang itu udah selain request ya, itu ada 6 yang sudah familiar, yang sangat laris ya. Itu salah satunya itu adalah Smart Campus, Smart School, kemudian Garuda Kasir, ada Garuda Pay, ada Pasti Hebat, kemudian produk-produk lain ya. Yang paling laris hari ini dengan pandemi sekarang ya, itu Smart Campus ya, Smart Campus sama Smart School. Kenapa? Karena sekarang orang yang biasanya belajarnya itu offline, dengan pandemi COVID-19, orang tidak bisa lagi belajar offline ya, karena terbatas oleh protokol kesehatan dan lain sebagainya, aturan ya. Tapi dengan pandemi ini, kita sebagai IT Garuda Cyber, kita satu sisi merasa diuntungkan ya. Kenapa? Karena sekolah-sekolah hari ini butuh e-learning, aplikasi e-learning, aplikasi yang bisa yang selama ini belajar antara siswa dan guru di sekolah itu berbasis offline, tetapi dengan aplikasi kita ini pembelajaran daring dari rumah, atau gurunya di rumah, siswanya di rumah, itu bisa dilakukan seperti halnya pembelajaran normal gitu ya. Jadi ini sekarang sekolah-sekolah lagi banyak yang order aplikasi ini. Kemudian kampus gitu juga ya. Jadi kampus sekarang dengan pandemi ini sangat terganggu ya aktivitas pembelajaran, sehingga kampus-kampus butuh aplikasi e-learning atau smart campus dari kita. Bagaimana kampusnya proses pembelajarannya tetap jalan walaupun di era pandemi gitu ya. Karena kita tidak ingin di era pandemi ini pendidikan Indonesia terhenti ya. Jadi salah satu solusinya biar kampus atau sekolah pendidikannya, pembelajarannya tidak terhenti, ya bekerja sama atau berpartner dengan Garuda Cyber. Dan caranya gampang ya, tinggal datang ke kantor Garuda Cyber ya, kemudian utarakan ya apa yang dimau dari sekolah dan kampusnya ya, kemudian kami akan present nanti kampus-kampus yang atau sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama dengan kami lihatkan aplikasi yang pernah kami buat untuk dicocokkan dengan sekolah atau kampus Ibu yang mau Ibu buat juga gitu ya, bagi sekolah atau kampus gitu. Jadi sangat gampang sekali. Atau bisa hubungi website kami www.garudacyber.co.id gitu ya. Atau bisa juga datang ke kantor kita, baik itu di Pekanbaru, di Padang, atau di Jakarta.
Oke Bang, klien daerah mana sih yang paling banyak Bang? Oh, sepastinya itu Pekanbaru ya, Riau ya. Karena kita produksinya itu di Riau, kita lahir di Riau. Jadi memang klien kita paling banyak itu daerah Riau. Nah, enaknya kita bisnis IT ini, kita kenapa bisa klien kita sampai ke Kalimantan, ada yang di Aceh atau di luar Provinsi Riau ya, ada yang sampai ke Papua gitu ya. Karena kita memanfaatkan IT atau digital marketing untuk memperkenalkan produk kita kepada customer kita di seluruh Indonesia. Jadi salah satu digital marketing kita adalah ketika orang cari di Google, yang ketemu itu adalah Garuda Cyber. Dia butuh misalnya kasir untuk toko usaha dia, dicari di Google, dia jumpa Garuda Cyber. Atau kampus yang butuh aplikasi, kemudian dia cari di Google, jumpa Garuda Cyber. Sehingga dengan digital marketing inilah yang membantu kami, sangat membantu sekali, sehingga kami bisa ada klien tidak hanya di Riau ya, bahkan sampai ke Kalimantan, Papua gitu ya. Sampai ke Papua? Iya, Papua yang bekerja sama hari ini dengan Garuda Cyber gitu ya. Kalau di Papua apa itu Bang? Kalau di Papua itu kasir kita, ya Garuda Kasir. Jadi di situ kayak toko-toko supermarket yang memakai aplikasi kita. Oke Bang, yang dari awal sampai sekarang klien mana sih yang masih bergabung di Garuda Cyber Indonesia? Oh, itu banyak ya tentunya ya, klien yang masih bergabung dengan Garuda Cyber Indonesia sampai saat sekarang ini. Bahkan ada klien kita itu pertama awalnya kerjasama hanya dengan kampus beliau saja, tapi karena dia puas, karena dia punya SMA juga, dia punya SMK juga, dia punya MTS juga atau sekolah-sekolah, akhirnya ya udah Garuda Cyber buat juga lah aplikasi untuk sekolah saya, atau buat juga lah Garuda Cyber aplikasi untuk SMA saya, SMK saya gitu. Jadi karena kepuasan dia dengan pelayanan kita, dengan hasil kerja kita, akhirnya dia merekomkan dan sampai hari ini dia masih bekerja sama dengan kita gitu ya. Kalau di Riau itu ada kayak ya ini sangat lama sudah berpartner dengan kita dan masih sampai saat sekarang ini itu ada STI Riau, Akbar ya. Kemudian udah banyak kampus dan kemudian ada Stipar dan lain-lain lah ya. Sekolah-sekolah juga gitu ya yang sudah bekerja sama dengan kita. Oke Bang, keuntungan yang didapat kalau kita menjadi klien di Garuda Cyber Indonesia ini apa? Oh, keuntungannya banyak sekali ya. Karena di Garuda Cyber Indonesia ini kita mempunyai unique value yang lebih ya. Yang pertama, harga sama kita sangat low cost, harganya sangat murah ya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien dengan tingkat kesulitan aplikasinya. Yang kedua, yang enaknya sama kita adalah kita fast respon ya, kita responnya cepat. Yang ketiga, kita include dengan server ya. Jadi kalau Bapak Ibu membuat aplikasi sama kita udah maintain juga manajemen servernya. Kemudian tentunya kita juga maintenance-nya itu berkala, jadi free maintenance. Jadi kalau misalnya di tengah jalan aplikasinya ada masalah, itu kita langsung perbaiki gitu ya. Kita tidak hanya beli putus, kemudian kita buatin, kita lepas, enggak. Tetapi kita jaga selalu klien-klien yang sudah bekerja sama dengan kita ini untuk ketika ada problem, ketika ada yang mereka tanyakan tentang kekurangan-kekurangan aplikasi, mereka tetap bisa konsultan dengan kita, tanya jawab dengan kita gitu ya. Dan aplikasi kita ya, setiap aplikasi itu punya keunikan tersendiri ya. Kalau Garuda Kasir ya bagaimana bisa terintegrasi dengan toko online, terintegrasi dengan PPOB, pembayaran pulsa ya. Jadi dia ngisi pulsa bisa lewat aplikasi ya.
Jadi sangat banyak sekali ya. Masing-masing aplikasi itu beda nilai uniknya gitu. Oke Bang, terakhir nih Bang. Oke. Tips dari Abang untuk milenial sekarang nih Bang. Untuk milenial. Iya. Oke. Untuk teman-teman milenial sekarang ya, pesan saya sekarang eranya era digital, beda sekali dengan pada masa bapak-bapak kita dulu ya. Kalau masa bapak-bapak kita dulu untuk sukses itu butuh puluhan tahun ya untuk melewati jenjang karir mulai dari staff sampai manajer sampai CEO, baru gajinya gede gitu ya. Tetapi dengan era digital sekarang ya teman-teman walaupun masih SMA, masih mahasiswa, teman-teman bisa langsung ya memiliki bisnis gitu dan mempromosikan bisnis. Terbukti role model kita sekarang banyak ya, di umur 25 tahun mereka udah miliarder, 28 tahun mereka udah miliarder, mereka mulai dari usia milenial. Jadi milenial sekarang sangat terbuka luas bagi kita untuk berbisnis ya, sukses cepat gitu ya. Tunggu apa lagi? Ayo segera dimulai dari sekarang gitu ya. Oke, terima kasih, kita tak terasa sudah di penghujung acara nih Bang. Oke. Baik pemirsa, tak terasa sudah 60 menit berlalu. Walaupun masih banyak yang ingin diperbincangkan, tapi insya Allah lain waktu kita akan mengundang Bang Aan ke studio kembali. Oke, terima kasih untuk penelpon hari ini. Terima kasih untuk kru yang bertugas. Feby mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Sabtu depan di jam yang sama.